Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. One Piece memiliki kisah-kisahnya yang bikin ngakak. Anime ini juga memberikan pelajaran tentang kehidupan, seperti persahabatan, perjuangan meraih cita-cita, dan masih banyak lagi. Selain itu, anime ini mempunyai detail-detail yang sangat bagus dalam alur ceritanya, yang membuat para nakama sering adu argumen dan berspekulasi tentang kejadian-kejadian dalam alur ceritanya. Alur cerita One Piece yang sangat terata dengan sejarah dunia di kehidupan nyata. Mulai dari karakter tokoh, tempat kejadian, sampai tema-tema yang dibahas di One Piece mirip banget dengan kejadian di dunia nyata. Seperti rasisme, isu kelompok elite yang mengatur tatanan dunia, pejabat yang korup, dan lain sebagainya. Bahkan dalam anime ini, ada teori yang mengatakan bahwa karakter di One Piece ada yang terinspirasi dari tokoh orang Indonesia, yaitu Raja Joyoboyo yang jika diadaptasikan di One Piece berubah nama menjadi Joy Boy. Sekilas tentang Joyoboyo. Sekilas info tentang Raja Joyoboyo. Raja Joyoboyo adalah raja dari kerajaan Kediri. Raja ini terkenal dengan ramalan-ramalannya yang sangat akurat. Salah satu ramalan yang paling populer dan sudah terbukti berbunyi gini. Bangsa kata yang dimaksud di sini adalah negara Jepang. Karena Jepang berasal dari utara Indonesia dan orang-orangnya mempunyai kulit kuning serta bermata sipit. Sedangkan kata sumur jagung yang dimaksud adalah artinya kekuasaan Jepang di Pulau Jawa tidaklah lama, hanya sebentar. Dalam sejarah Indonesia, Pulau Jawa dijajah orang kulit putih, Belanda, selama kurang lebih 3 abad. Dan setelah itu Belanda dikalahkan oleh bangsa Jepang, yang otomatis kekuasaan atas tanah Jawa dikuasai Jepang. Meskipun begitu, kekuasaan Jepang di Pulau Jawa hanya sebentar, 3 tahun. Kekalahan mereka saat Perang Dunia Kedua melawan Sekutu menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pernyataan di atas membuktikan bahwa ramalan Joyoboyo akurat. Perlu diketahui, Raja Joyoboyo ini berkuasa dari tahun 1135 sampai 1159. Sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Sedangkan Belanda baru menjajah Indonesia pada tahun 1602. Yang artinya ramalan Joyoboyo ini memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Dan hebatnya lagi, ramalan Raja Joyoboyo masih sangat akurat sampai sekarang. Joy Boy dalam One Piece. Kembali ke topik, dalam anime One Piece, Joy Boy adalah salah satu karakter yang memiliki peran yang sangat penting. Dikatakan dalam dunia One Piece, Joy Boy hidup sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu, pada masa kerajaan kuno. Persis dengan Raja Joyoboyo dari kerajaan Kediri yang juga hidup sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Dalam One Piece, Joy Boy meramalkan bahwa suatu saat dia akan kembali reinkarnasi saat dunia di One Piece banyak ketidakadilan. Hal ini sangat mirip dengan ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa dia akan kembali sebagai penyelamat dunia, Ratu Adil, saat dunia banyak masalah. Dia akan muncul saat keadaan dunia kacau, saat terjadi banyak bencana alam, saat banyak masalah sosial, dan saat banyak ketidakadilan. Dia akan muncul sebagai penyelamat dan akan membuat perubahan yang besar di dunia One Piece. Untuk mengetahui sejarah dari Ancient Kingdom, kerajaan kuno, diperlukan seorang ahli arkeolog agar bisa membaca poneglyph yang berisi sejarah pada masa lampau. Konsep ini juga sama persis dengan dunia nyata yang membutuhkan seorang arkeolog untuk bisa membaca prasasti peninggalan kerajaan agar dapat mengetahui sejarah pada masa lalu. Kemiripan lainnya adalah dalam ramalan Joyoboyo dikatakan kedatangan Ratu Adil mempunyai ciri mengandung unsur Notonogoro. Konsep ini sama dengan konsep di One Piece yang mana Joy Boy akan datang dengan ciri-ciri memiliki gelar nama Wheel of Death atau penyandang nama D. Dalam manga One Piece terbaru dikonfirmasi bahwa tokoh utama anime One Piece yaitu Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy. Apalagi di dalam manganya, Awakening Luffy mulai bangkit. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.